Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sekar Bibit Lestari dari kelas manajemen 4A07 NIM 2019 008278. Kali ini saya akan menjelaskan penjelasan materi tentang mengelola sistem global. Yang pertama, ada pertumbuhan sistem informasi internasional. Munculnya sistem perekonomian global dan tatanan dunia global yang dipicu oleh jaringan dan sistem informasi yang canggih. Pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia dengan sangat hebat. Yang kedua ada mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Penggerak bisnis atau business driver adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak perusahaan. Dimensi-dimensi utama dalam mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional adalah lingkungan global, strategi global perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis dan manajemen dan platform teknologi. Pertumbuhan sistem informasi internasional dibagi menjadi 3. Yang pertama ada global environment atau driver bisnis dan tantangan, dan yang kedua ada tantangan bisnis, dan yang ketiga ada negara seni. Yang pertama yaitu driver bisnis global dapat dibagi menjadi 2 kelompok, faktor budaya umum dan faktor-faktor bisnis yang spesifik. Dikenali dengan mudah, faktor budaya umum telah didorong internasionalisasi sejak Perang Dunia Kedua. Informasi, komunikasi, dan transformasi teknologi telah menciptakan sebuah desa global di mana komunikasi melalui telepon, televisi, radio, dan jaringan komputer di seluruh dunia tidak sulit dan tidak jauh lebih mahal daripada komunikasi ujung blok. Biaya memindahkan barang dan jasa ke dan dari lokasi geografis telah jatuh secara dramatis. Pengembangan komunikasi global telah menciptakan sebuah desa global dalam arti kedua. Sebuah budaya global yang diciptakan oleh televisi, internet, dan media global bersama lainnya seperti film sekarang memungkinkan budaya dan bangsa yang berbeda untuk mengembangkan harapan umum tentang benar dan salah, diinginkan dan tidak diinginkan, heroik dan pengecut. Runtuhnya blok timur telah mempercepat pertumbuhan suatu kebudayaan dunia yang sangat besar, peningkatan dukungan untuk kapitalisme dan bisnis, dan mengurangi tingkat konflik budaya jauh. Yang kedua, tantangan bisnis. Pada tataran budaya, partikularisme membuat penilaian dan mengambil tindakan berdasarkan karakteristik sempit atau pribadi dalam segala bentuk agama, nasionalistik, etis, bergairah, posisi geopolitik, menolak konsep berbagai budaya global dan menolak penetrasi pasar domestik barang dan jasa oleh pihak asing. Yang ketiga ada negara seni. Orang mungkin berpikir mengikat peluang untuk mencapai keunggulan kompetitif seperti diuraikan sebelumnya dan minat dalam aplikasi masa depan bahwa kebanyakan perusahaan internasional telah dikembangkan secara rasional, mengagumkan arsitektur sistem internasional. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Sebagai besar perusahaan telah mewarisi sistem internasional timbal sulam dari masa lalu. Seiring didasarkan pada konsep pengelolaan informasi yang dikembangkan pada tahun 1960, berorientasi melaporkan dari divisi independen asing untuk kantor pusat perusahaan, entry manual data dari satu sistem warisan ke yang lain, dengan secara online kontrol dan komunikasi.
Perusahaan dalam situasi ini semakin menghadapi tantangan kompetitif yang kuat di pasar dari perusahaan-perusahaan yang telah rasional, dirancang sistem benar-benar internasional. Masih perusahaan lain baru-baru ini dibangun platform teknologi untuk sistem informasional, tetapi tidak punya tempat untuk pergi karena mereka tidak memiliki strategi global mengelola sistem informasi internasional. 3 isu dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam meraih posisi global. Yang pertama ada strategi global dan organisasi bisnis. Yang kedua ada sistem global untuk menyesuaikan strategi. Dan yang ketiga ada menata ulang perusahaan. Yang pertama ada strategi global dan organisasi bisnis, yaitu 4 strategi global utama menjadi basis struktur organisasi perusahaan global, yaitu eksportis domestik, multinasional, pewaralaba, dan lintas negara. Strategi eksportis domestik dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Strategi multinasional memutuskan manajemen keuangan dan mengendalikan di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi dengan operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara-negara lain. Pewaralaba merupakan pembangunan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Strategi lintas negara, hampir semua aktivitas yang dapat diberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pemasok dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Yang kedua ada sistem global untuk menyesuaikan strategi. Yang dimaksud di sini adalah istilah sistem, adalah berbagai aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem informasi, konsepsi dan keselarasan dengan rencana bisnis strategi, pengembangan sistem, serta aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan perawatan. Serta terdesentralisasi adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Sistem jaringan adalah sistem yang mengembangkan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh intinya. Dan yang ketiga ada menata ulang perusahaan. Yang pertama ada bagaimana seharusnya perusahaan menata diri untuk berbisnis pada skala internasional, menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua ada mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, posisi direktur informasi. Selanjutnya yang nomor 4 ada mengelola sistem global. Yang pertama ada skenario umum, kekacauan skala global. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global menyepakati kebutuhan pengguna bersama, membawa perubahan ke dalam proses bisnis, mengkoordinasi pengembangan aplikasi, mengkoordinasi peluncuran peranti lunak, mendorong penggunaan lokal untuk mendukung sistem global. Sebuah perusahaan multinasional yang tradisional yang bergerak di bidang barang kebutuhan konsumen yang berkantor pusat di Amerika Serikat dan beroperasi di Eropa ingin memperluas perusahaannya ke pasar Asia. Yang kedua ada strategi sistem global, yaitu sistem inti adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial karena sistem tersebut berbagi elemen penting, tetapi tidak harus benar-benar. Yang ketiga ada mengidentifikasi proses bisnis inti. Langkah pertama
adalah menetapkan daftar pendek berisi proses-proses bisnis inti yang penting. Cara mengidentifikasinya yaitu melakukan analisis proses bisnis, lalu mengidentifikasi pusat keunggulan bagi proses bisnis. Ketika kita memahami proses bisnis perusahaan, Anda dapat menentukan peringkat proses bisnis tersebut. Dan yang keempat, mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Dengan mengidentifikasi proses bisnis inti yang penting, Anda akan memulai melihat kesempatan untuk menggunakan sistem lintas negara. Langkah kedua adalah mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar lintas negara. Ada isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Setelah perusahaan mendefinisikan model bisnis global dan strategi sistem, perusahaan harus memilih peranti keras, peranti lunak, dan standar jaringan bersama dengan berbagai aplikasi sistem yang terpenting untuk mendukung proses global. Yang pertama ada tantangan teknologi sistem global. Hardware, software, dan jaringan menghadirkan tantangan teknik khusus dalam lingkungan internasional. Tantangan yang utama adalah menentukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke yang lainnya. Lalu, menggunakan aplikasi software khusus yang ramah pengguna dan dapat meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua ada platform komputasi dan integrasi sistem. Bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada, yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi yang berbeda-beda, dan untuk jenis hardware yang berbeda. Tujuannya adalah mengembangkan sistem global, terdistribusi, terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Selanjutnya yang ketiga ada konektivitas. Sistem global yang terintegrasi sepenuhnya harus memiliki konektivitas, kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegritas. Saat ini timbul masalah jaringan internasional. Alternatif yang semakin lama semakin menarik adalah untuk menciptakan jaringan global berbasis internet dan teknologi internet. Perusahaan dapat menciptakan internet untuk berkomunikasi dengan mitra dalam bisnis dan extranet untuk berkomunikasi dengan cepat dengan mitra bisnis dalam rantai pasokannya. Yang keempat ada komputasi platform dan integrasi sistem, yaitu perkembangan arsitektur sistem informasi tradisional berdasarkan konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem inti baru akan cocok dengan situs yang ada di aplikasi yang dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi yang berbeda-beda. Yang keempat ada komputasi platform dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi tradisional berdasarkan konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem inti baru akan cocok dengan suite yang ada aplikasi yang dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi yang berbeda, orang yang berbeda, dan untuk berbagai jenis perangkat keras komputer. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global, distribusikan, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang mencakup batas-batas nasional. Pengorganisasian sistem informasi internasional. Yang pertama ada strategi global dan organisasi bisnis. 4 strategi global yang utama membentuk dasar untuk struktur organisasi perusahaan global. Ini adalah eksportir domestik, multinasional, waralaba, dan transnasional. Masing-masing strategi dikejar dengan struktur organisasi bisnis yang spesifik. Untuk mudahnya, kita menggambarkan 3 jenis struktur organisasi atau pemerintahan
terpusat di dalam negeri, desentralisasi untuk unit asing lokal, dan terkoordinasi. Semua unit berpartisipasi sebagai sama. Jenis-jenis dari pola pemerintahan dapat diamati di perusahaan tertentu, misalnya otoriter dominasi oleh satu unit, sebuah konfederasi yang setara, sebuah struktur federal, kekuatan penyimbang di antara unit strategis, dan sebagainya. Strategi eksportir dalam negeri yang ditandai dengan sentralisasi berat kegiatan perusahaan di lingkungan dalam negeri asal. Awal perusahaan internasional yang semua bermula dengan cara ini dan beberapa pindah ke bentuk lain, produksi, keuangan, dan akuntansi, penjualan atau pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen strategis mengatur untuk mengoptimalkan sumber daya di dalam negeri. Strategi multinasional, konsentrat, manajemen keuangan dan kontrol keluar dari dasar rumah, pusat sementara desentralisasi, produksi, penjualan, dan operasi pemasaran untuk unit di negara lain. Produk dan jasa yang dijual di negara yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisi pasar lokal. Waralaba adalah campuran untuk menarik dari lama dan baru. Di satu sisi, produk yang dibuat, dirancang, dibiayai, dan pada awalnya diproduksi di dalam negeri. Tetapi untuk alasan khusus, produk harus sangat bergantung pada tenaga asing untuk produksi lebih lanjut, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dalam strategi transnasional, hampir semua menambah nilai kegiatan dikelola dari perspektif global, tanpa referensi batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber pasokan dan permintaan di mana saja mereka muncul dan mengambil keuntungan dari kebijakan lokal yang kompetitif keuntungannya. Perusahaan-perusahaan transnasional mengambil dunia tidak dalam negeri sebagai kerangka acuan. Yang kedua ada sistem global untuk menyesuaikan strategi. Teknologi informasi dan perbaikan telekomunikasi global memberikan perusahaan-perusahaan internasional lebih banyak fleksibilitas untuk membentuk strategi global mereka. Konfigurasi, manajemen, dan pengembangan sistem cenderung mengikuti sistem global yang dipilih. Dengan sistem yang kami maksud, berbagai kegiatan yang terlibat dalam membangun dan sistem informasi, operasi, konsepsi dan keselarasan dengan rencana strategis bisnis, pengembangan sistem, dan operasi yang sedang berlangsung, dan pemeliharaan. Demi kesederhanaan, kita mempertimbangkan 4 jenis konfigurasi sistem. Sistem terpusat adalah mereka yang mengembangkan sistem dan operasi terjadi benar-benar di dasar rumah tangga. Sistem digandakan adalah mereka di mana perkembangan terjadi di dasar rumah, tetapi operasi diserahkan ke unit otonom di lokal asing. Sistem desentralisasi adalah mereka yang setiap unit asing desain solusi yang unik dan sistem. Sistem jaringan adalah mereka yang mengembangkan sistem dan operasi terjadi secara terpadu dan terkoordinasi di seluruh unit. Yang ketiga ada reorganisasi bisnis. Untuk mengembangkan perusahaan dan sistem informasi struktur dukungan global, perusahaan perlu untuk mengikuti prinsip-prinsip ini. Yang pertama ada mengatur kegiatan nilai tambah sepanjang garis keunggulan komparatif. Misalnya fungsi pemasaran atau penjualan harus terletak di mana mereka terbalik. Dapat dilakukan untuk setidaknya biaya dan dampak maksimum. Begitu juga dengan produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Yang kedua ada mengembangkan dan mengoperasikan sistem unit di setiap tingkat kooperasi aktiviti regional, nasional, dan internasional. Untuk melayani kebutuhan lokal, harus ada sistem negara tuan unit beberapa besarnya.
Unit sistem regional harus menangani telekomunikasi dan sistem pengembangan melintasi batas-batas nasional yang berlangsung dalam wilayah geografis utama Eropa, Asia, dan Amerika. Sistem transnasional unit harus dibentuk untuk menciptakan hubungan di seluruh wilayah regional utama dan mengkoordinasikan pengembangan dan penyelenggaraan telekomunikasi dan sistem internasional pengembangan. Dan yang ketiga ada menetapkan di kantor pusat dunia satu kantor yang bertanggung jawab untuk pengembangan sistem petugas informasi kepada global yang internasional, CIO posisi.